Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Baskoro, Pak Medam, dan Bu Mariam. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu inovasi portable tank biofilter atau kita bisa sebut dengan Potabi. Di sini terdapat 6 anggota, yaitu saya Cahaya Sekar, kemudian ada Fatan, Maulana, Salma, Renita, dan Ricky. Potabi dibuat kompak tanpa listrik, ramah lingkungan, dan mudah dipasang dengan latar belakang hanya 8,1% memenuhi baku mutu dan 57,42% ke greywater rumah tangga langsung ke selokan atau sungai. Untuk akses sanitasi layak baru 82,36%. Hal ini dapat meningkatkan resiko diare dan hepatitis A. Selanjutnya masuk pada part introduksi dari produk. Produk kami bernama Potabi atau singkatan dari Portable Tank Biofilter. Potabi merupakan produk berupa tangki yang dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah cair rumah tangga, spesifiknya grey water. Produk ini dirancang dengan proses filtrasi biologis bertingkat dan di mana memadukan beberapa media filter seperti kerikil, karbon aktif, zeolit, dan juga penambahan kaporit. Produk ini mampu menguraikan grey water secara alami tanpa menggunakan bahan kimia berlebih. Dengan keunggulan desain yang kompak, yaitu berukuran 92 x 58 sekian cm, membuat tangki ini sangat cocok ditempatkan di area rumah tangga. Lalu keunggulan lainnya ialah perawatannya sederhana, yang dimana konsumen hanya perlu melakukan perawatan seperti pembersihan dan juga penggantian media filter tertentu. Potabi memiliki alur penyaringan yang sederhana di mana air akan masuk melalui kerikil dan zeolit serta karbon aktif dan akan terdisinfeksi dengan kaporit. Kerikil yang digunakan berukuran 10-20 mm dan zeolit yang berukuran 5-10 mm. Kami menargetkan produk ini ke masyarakat menengah ke bawah atau yang tinggal di pemukiman padat penduduk serta memiliki volume limbah greywater yang tinggi. Untuk value proposition produk ini adalah pengolahan air limbah yang berkelanjutan dikarenakan menggunakan proses biologis alami, kemudian memiliki desain compact dan portable dengan kapasitas 200 liter serta beroperasi secara efisien dan perawatan rendah. Yang berikutnya channels, bagaimana cara kita untuk meraih pelanggan. Yang pertama menggunakan pemasaran digital seperti melalui media Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian menyampaikan konten edukasi, demonstrasi produk, dan informasi perawatan dari produk Potabi ini sendiri. Yang ketiga, marketplace online seperti Tokopedia. Dan yang keempat, workshop komunitas yang mana kegiatan ini akan dilakukan di posyandu, balai warga, dan kolaborasi dengan LSM. Kemudian customer relationship, gimana cara kita untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, memberikan layanan konsultasi, memberikan bantuan teknis, memberikan garansi perawatan, menjamin keamanan penggunaan, pendampingan instalasi, serta menyediakan panduan visual agar pengguna lebih mudah untuk melakukan instalasi dari produk Potabi ini sendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa revenue streams. Yang pertama merupakan pendapatan utama kami dari penjualan unit Potabi kepada rumah tangga maupun komunitas dengan harga yang terjangkau. Lalu merupakan penjualan paket media filter, di mana kami mendapatkan pendapatan berulang dari penjualan paket media isi ulang yang perlu diganti secara berkala. Lalu ketiga merupakan jasa instalasi atau pendampingan lapangan berupa bantuan pemasangan unit Potabi. Lalu yang terakhir, kami menyediakan juga workshop dan jasa konsultasi berupa kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi. Adapun untuk key resources sendiri kami meliputi beberapa bahan utama seperti tangki HDPE dan media filtrasi, sumber daya manusia untuk produksi dan pemasaran, serta sarana digital sebagai pendukung distribusi dan juga edukasi pengguna. Kemudian untuk aktivitas kunci yang kami implement selama launching produk, itu kami bagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, memastikan efektivitas filter melalui desain 3 tahap dan produksi terstandar yang teruji. Kedua, mudah diadopsi sebab panduan visual yang jelas telah dilengkapi dan juga bantuan teknis yang memadai, serta mempercepat adopsi melalui pemasaran digital dan edukasi skala komunitas yang membangun pemahaman dan juga menjalin kepercayaan. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan regulator seperti Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup untuk perizinan dan juga komunitas masyarakat serta pemasok material sebagai penyedia bahan baku utama. Adapun struktur biaya Potabi disusun untuk mendukung keberlanjutan produk dan juga kualitas layanan. Biaya terbesar berasal dari biaya produksi unit yang meliputi pembelian bahan HDPE, media filtrasi, pipa dan fitting, proses molding, serta kontrol kualitas. Selain itu terdapat biaya tenaga kerja mulai dari produksi, perakitan, pengepakan, hingga pemasaran dan juga layanan konsultasi teknis. Kami juga memperhitungkan biaya distribusi dan logistik seperti pengemasan dan juga transportasi unit untuk pengguna. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, kami menyediakan biaya garansi dan servis, serta biaya riset dan pengujian efluen agar kualitas air hasil olahan tetap memenuhi baku mutu KLHK.
Yang berikutnya nilai tambah produk. Apa yang membedakan produk kami dengan produk lain sehingga kami memiliki nilai plus? Yang pertama, produk kami menggunakan media zeolit dan arang aktif, di mana media ini akan menurunkan nilai dari bakteri coliform. Yang kedua yaitu produk kami memiliki 3 tahap pengolahan dalam satu unit, yaitu sedimentasi, filtrasi media, dan penerapan akhir, yang mana tidak dimiliki oleh produk lain. Kemudian produk kami juga memiliki harga yang lebih terjangkau. Adapun nilai tambah lainnya dari Potabi adalah kualitas effluent yang dirancang untuk memenuhi baku mutu KLHK dengan parameter utama yaitu BOD, COD, dan juga TSS yang aman bagi lingkungan. Hal ini menjadi keunggulan karena hasil tersebut tidak dapat diperoleh oleh tangki sederhana. Potabi juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan kimia tambahan dan juga memungkinkan air hasil olahan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan non-konsumsi, seperti penyiraman tanaman. Selain itu, desain Potabi bersifat modular dan ringan, sehingga mudah dipindahkan dan dipasang meskipun di kawasan padat penduduk dengan lahan yang sangat terbatas. Kemudian pada rancangan anggaran biaya pada pengeluaran terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu kegiatan persiapan, kegiatan tahap produksi, kegiatan marketing, dan kegiatan distribusi dan overhead, dengan total pengeluaran sebesar 113.500 sekian pada tahun pertama. Selanjutnya, pengeluaran pada tahun kedua hingga kelima terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan operasional harian, yang kedua kegiatan tahap produksi, lalu kegiatan marketing, serta kegiatan distribusi dan overhead. Total pengeluaran untuk per tahunnya merupakan 117 juta, dengan kegiatan dengan persentase yang paling besar merupakan kegiatan operasional harian di angka 44,1% dengan pengeluaran terbesarnya di gaji karyawan part-time, yaitu sebesar 36 juta. Selanjutnya, berikut merupakan pendapatan kami yang sesuai dengan revenue streams yang sudah kami jabarkan sebelumnya, yaitu dari penjualan Potabi, penjualan paket media filter, jasa instalasi dan pendampingan lapangan, serta workshop dan jasa konsultasi, dengan total revenue kami sebesar 2,7 miliar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kesalahan kata dan terima kasih atas perhatian Anda.